Perkenalkan, nama saya Tito Abdullah Khattab, NPM 1901 01 1162. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi dari pembahasan kita kemarin, yaitu di ujian tengah semester menuju ke ujian akhir semester, yaitu pengertian ijaz. Secara etimologis, yaitu kata ijaz berasal dari bahasa Arab, yaitu a'jaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Sementara Ali Asyabuni mengatakan mukjizat adalah melihat kelemahan orang dalam menetapkan seumpamanya suatu hal yang luar kebiasaan, keluar dari sebab-sebab umum yang diketahui oleh manusia. Kemudian ada macam-macam mukjizat. Yang pertama, mukjizat material indrawi, yaitu mukjizat para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya merupakan jenis mukjizat material indrawi. Kemudian yang kedua, mukjizat immaterial logis dan kekal, yaitu mukjizat ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mukjizat yang bersifat immaterial logis dan kekal, yaitu berupa Al-Quran. Kemudian ada beberapa macam segi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, mukjizat Al-Quran dari aspek bahasa. Kemudian yang kedua ada mukjizat Al-Quran dari aspek sejarah. Yang ketiga, mukjizat Al-Quran dari aspek ramalan masa depan. Kemudian yang terakhir ada mukjizat Al-Quran dari aspek ilmu pengetahuan. Kemudian kita menuju ke pengertian nasih dan mansuh, di mana secara etimologis nasih dan mansuh berasal dari akar kata nasaha yang suku naskun, yaitu nasih adalah isim fa'il dari nasaha dan mansuh adalah isim maf'ulnya. Dalam bentuk masdar, yaitu naskun berarti al-izalah, dengan pengertian menghilangkan sesuatu dengan sesuatu yang mengikutinya. Kemudian kata nas juga dipakai untuk pengertian memindahkan sesuatu dari sesuatu ke tempat lain. Kemudian ada macam-macam nasah mansuh, ditinjau dari keberadaan ayat dan hukumnya. Ada tiga, yaitu yang pertama ada nas, tilawah, dan hukum. Kemudian yang kedua ada nas hukum tetapi tilawahnya tetap. Yang ketiga ada nas, tilawah, tetapi hukumnya tetap. Kemudian kita membahas tentang urgensi atau hikmah nasih yang dan mansuh di pembahasan kita kali ini. Yang pertama ada nasih mansuh sangat penting sekali dalam kajian Islam. Di sini dijelaskan bahwasanya terutama dalam bidang fiqh, yaitu menyangkut ketetapan hukum. Lebih-lebih lagi dalam menyelesaikan kasus ketetapan hukum. Ini ayat-ayat ini yang terdapat dalam pertentangan satu sama lain dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya kecuali dengan meneliti kronologi turunannya. Mana yang lebih dahulu turun dibandingkan dengan yang lain, sehingga dapat ditentukan mana yang nasih dan mana yang mansuh. Kemudian yang kedua ada nasih mansuh, yaitu memberikan gambaran bagaimana perkembangan tasyir menuju kesempurnaan sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Kemudian yang ketiga adanya nasih mansuh ini juga memberikan keuntungan kepada umat Islam. Yang terakhir ada nasih mansuh juga menjadikan batu ujian bagi umat Islam, yaitu contohnya adalah perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah. Kemudian kita menuju ke pengertian qisas Al-Quran, di mana pengertian ini secara etimologis, yaitu qisas berarti mengikuti jejak. Dikatakan tataba'tu al-atsara, yaitu yang artinya aku mengikuti jejak. Kemudian secara terminologis, qasasul Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang nabi-nabi terdahulu, umat yang telah lalu, pribadi atau tokoh-tokoh pada masa lalu, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa yang lalu, termasuk yang terjadi pada masa Nabi Muhammad. Kemudian ada pembagian macam-macam kisah Al-Quran, di mana macam-macam kisah Al-Quran ini yang pertama ada kisah dari para nabi dan rasul. Kemudian
tidak semua nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan dalam Al-Qur'an. Kemudian yang diceritakan hanya 25 orang, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya kisah umat, yaitu dari tokoh atau pribadi, yaitu bukan nabi, dan peristiwa-peristiwa masa lalu. Pribadi atau tokoh pertama yang diceritakan dari kalangan bukan nabi adalah dua orang putra Nabi Adam sendiri, yaitu Habil dan Qabil. Tatkala Qabil dengki dengan saudaranya sendiri kemudian membunuhnya. Inilah pembunuhan pertama yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran sudah bercerita tentang peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad, yaitu tentang peristiwa penyerbuan tentara gajah ke Mekah yang dipimpin oleh Abraha. Kemudian Al-Quran juga menceritakan dalam bahasa yang singkat dan puitis beberapa bagian kehidupan Nabi Muhammad SAW, yaitu pada saat waktu kecil sebagai anak yatim dan miskin dan belum juga dapat bimbingan wahyu. Kemudian kita masuk ke materi tentang pengertian Amsal Al-Quran, di mana Amsal adalah bentuk jamak dari kata matsal dan kata mitsal yang berarti misal, perumpamaan atau sesuatu yang menyerupai dan bandingan. Sedangkan secara terminologisnya sendiri adalah Amsal itu adalah dapat diartikan sebagai suatu ungkapan atau perkataan yang disampaikan dengan perkataan yang lain untuk memperjelas salah satu yang lain. Kemudian ada lagi yang kedua tentang rukun Amsal Al-Quran. Adapun rukun Amsal yaitu tasbih ada empat macam. Yang pertama ada wajah syabbah, kemudian yang kedua ada alat tasbih, yang ketiga ada musyabbah, yang terakhir ada musyabbah bih. Yang pertama kita masuk ke dalam wajah syabbah, yaitu pengertiannya yang bersama-sama yang ada pada musyabbah dan musyabbah bih. Kemudian yang kedua ada alat tasbih, yaitu qaf, mitsil, kanna, dan semua lafaz yang menunjukkan makna penserupaan. Kemudian yang ketiga ada musyabbah, yaitu sesuatu yang diserupakan, yaitu menyerupakan atau menyerupai musyabbah bih. Yang terakhir ada musyabbah bih, menjelaskan tentang sesuatu yang diserupai oleh musyabbah. Kemudian kita masuk ke dalam macam-macam Amsal Al-Quran. Yang pertama ada Amsal Al-Quran yang jelas, yaitu Al-Amsalul Musyarahatu, yaitu mitsal yang di dalamnya terdapat lafal amsal yang artinya lafal yang menunjukkan kepada persamaan atau perumpamaan. Kemudian yang kedua ada al-amsalul kamina, yaitu perumpamaan yang terselubung. Yang ketiga ada amsalul mursalah, yaitu artinya beberapa jumlah kalimat yang bebas tanpa lafaz tasbih. Ya, ini beberapa ayat Al-Quran yang berlaku sebagai perumpamaan. Kemudian kita masuk ke dalam materi pengertian aqsam. Menurut bahasanya sendiri adalah aqsam adalah bentuk jamak dari qasam yang artinya sumpah. Adapun menurut istilah, yaitu yang dimaksud dengan ilmu aqsamul Quran ialah ilmu yang membicarakan tentang sumpah-sumpah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kita dalam mempelajari tentang pengertian aqsam dijelaskan juga dalam Al-Quran secara etimologi, yaitu dijelaskan sumpah atau ucapan penguat aqsam Al-Quran secara terminologi, yaitu merupakan ucapan penguat yang memiliki makna yang dipandang besar dan agung, baik secara hakiki maupun i'tiqadi oleh pihak yang bersumpah. Kemudian ada ungkapan qasam, dan secara zahirnya yaitu secara terangnya adalah ungkapan sumpah, yaitu
qasam. Zahir sendiri ialah qasam yang disebutkan fi'il qasam dan muqassam bihnya. Secara domir yaitu samarnya, yang dimaksud dengan ungkapan sumpah itu sendiri adalah dengan domiri daulah, yaitu ungkapan sumpah yang tidak dengan menggunakan fi'il qasamnya sendiri dan tidak pula menggunakan muqsam bihnya sendiri. Kemudian ada faedah qasamnya tersendiri, itu adalah yaitu pentakkidan yang terkenal untuk menekankan kebenaran apa yang kita sebut. Kemudian ada qasam merupakan salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk menetapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa. Kemudian kita masuk ke dalam pengertian jadal Al-Quran, yaitu secara bahasa berarti berasal dari kata arti bahasa, yang maksudnya adalah kusut, dan menurut istilah yakni perdebatan dalam suatu masalah dan berargumen untuk memenangkan perdebatan, yaitu menemui kebenaran. Adapun secara istilah jadal atau jidal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba-lomba untuk mengalahkan lawan. Kemudian ada macam-macam jadal Al-Qur'annya. Secara umum, macam-macam jadal Al-Qur'an itu dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, jadal yang terpuji, yaitu al-jadal al-mamduh, adalah suatu debat yang dilandasi niat dan ikhlas dan murni dengan cara yang damai untuk mencari dan menemukan kebaikan dan kebenaran. Yang kedua adalah jadal yang tercela, di mana al-jadal al-mamzun ini adalah setiap debat yang menonjolkan kebatilan atau dukungan atas kebatilan itu. Jadal al-masmum ini ada yang dilakukan dalam bentuk debat tanpa landasan keilmuan. Salah satu contoh jadal jenis ini terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 3 dan 8. Kemudian kita masuk ke dalam materi pengertian Israiliyat, yaitu ditinjau dari segi bahasa, kata Israiliyat adalah bentuk jamak dari kata Israiliyah, bentuk kata yang dinisbahkan pada kata-kata Israel yang berasal dari bahasa Ibrani yang berarti hamba Tuhan. Dalam deskriptif historis, Israel berkaitan erat dengan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam, di mana keturunan beliau yang berjumlah 12 disebutkan Bani Israel. Yang pertama, terkadang Israiliyat ini identik dengan Yahudi. Bani Israel merujuk kepada garis keturunan bangsa, sedangkan Yahudi merujuk kepada pola pikir, termasuk di dalamnya yaitu ada agama dan dogma. Ya, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.